Baik, kita lihat soal berikutnya. Ada dua gambar ya. Sini ya. Hambatan pada gambar A dan B semuanya adalah 6 ohm. Oke, itu semuanya 6 ohm ya. 6 ohm, 6 ohm, semuanya 6 ohm. Kemudian baterainya 12 volt. Oke. 12 volt. Oke, A ketika saklar S pada gambar A ditutup, bagaimana perubahan potensial V1 apa namanya pada hambatan 1 ya, ataukah tetap? Oke, jadi apakah dia berubah atau tetap ya? Oke, yang B, kalau saklar S-nya kita tutup juga, bagaimana atau berapa perubahan eh, voltase tegangan di R1, ataukah dia tetap juga? Oke, terus di sini ya. Maka ini saat ini terbuka ya. Terbuka kan berarti dia hanya ini saja ya, S1 aja sebagai hambatannya ya. Berarti di sini saya punya V1 sama dengan 12 volt, sama dengan V ini. Ya, ini sama. Kalau saya tutup ininya, maka ya ini pun akan sama juga karena saling paralel kan. Maka di sini ya V-nya juga 12 volt. Ini pun nggak berubah sehingga ini adalah tetap. Ya, sama dengan 12 volt. Yang ini gimana? Yang ini ketika dia masih terbuka, maka di sini 12 volt, dia terbagi dua kan, antara ujung 1 dan ujung R1 ya. Sini ada V3, di sini ada V1, di mana ini serial, maka dia penjumlahan tegangan ya. Berarti ya V3 ditambah V1 harus sama dengan 12 volt. Berarti ini ya karena dia pembagi tegangan yang hambatannya sama, arusnya juga sama, maka V-nya itu pasti akan terbagi menjadi 2 ya, di mana V3 sama dengan V1 sama dengan 6 volt. Tapi ketika kita tutup saklar ini, maka akan muncul di sini ada V2. Ini menjadi V3 aksen, ini menjadi V1 aksen. Ya. Nah, gimana sekarang? Ya, sekarang hubungannya V1 aksen akan sama dengan V2. Tapi arusnya itu nariknya adalah berubah. Ya, arusnya kan nariknya sekarang besar di R3, kecil di R1 karena kebagi dua kan. Sini ya, kalau saya punya di sini ada I, maka ini adalah I per 2, ini I per 2. Apa hasilnya? Hasilnya adalah karena arusnya besar di apa namanya di daerah yang R3 ya, karena dari situ besar sekali arusnya, maksudnya besar ya, ketariknya ke sana, berarti kita lihat dari hukum Ohm ada hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan, di mana I sama dengan V per R ya, saya punya. Kemudian ya I-nya itu sama dengan 2I1 sama dengan 2I2. Oke, artinya adalah karena I3-nya lebih besar daripada I1, berarti ya V3 aksen lebih besar daripada V1 aksen. Artinya adalah pasti berarti dia menurun ya, maka V1 aksen lebih besar daripada V1 ya. Artinya adalah tegangannya dia akan penurunan, menurun nilainya ya, dibandingkan dengan nilai awalnya. Berapa penurunannya Anda bisa hitung dulu ya, berapa.
Dari arus totalnya Anda bisa hitung berapa, berarti kan Anda bisa hitung ya. Awalnya kan 6 volt ya, sekarang I totalnya Anda bisa hitung. I totalnya adalah sama dengan V-nya 12 per R totalnya ya. Yang ini kan totalnya adalah 3 ohm tambah 6, berarti 9 ya, sama dengan 12 kurang bagi 9, 4 per 3 ampere. 4 per 3 ampere, ini I totalnya, maka I hambatan 1 sama dengan setengahnya kan ya, 2 per 3 ampere ya. Kalau Anda kalikan dengan R-nya, Anda akan dapatkan jadi V1 aksen sama dengan 2 per 3 dikali 6, hasilnya adalah 4 volt. Ya, terlihat ya. Jadi yang awalnya di sini 6 volt menjadi 4 volt adalah penurunan. Seperti itu ya.